Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh. Kalau bahasa sudah gitu. Yang menjawab salam cuma sewareh. Oh, sewareh itu sebagian, ya sebagian. Enggak kompak. Kita coba satu kali lagi, oke? Biar sambil ngomong santai. Jangan tegang-tegang. Kalau tegang-tegang itu capek. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutangnya dilunasi. Amin. Oh, mantap. Amin ya Allah. Semoga yang sakit lahirnya, yang sakit batinnya disembuhkan oleh Allah. Amin. Semoga yang jomblo, sama kayak saya jomblo mas. Yang jomblo semoga cepat dapat jodohnya. Amin. Yang istrinya satu, moga-moga nambah berkah gitu. Amin ya Allah. Bukan nambah. Kalau nambah itu apa namanya, ibu-ibu nanti demo. Mudah-mudahan yang menjawab salam semuanya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadinil warasajiyah, waghfir lana ya dal'ula fi hadihil asyiyah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kepada ilahi Rabbi dan Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat apa ini? Dikasih mata beserta penglihatannya. Coba kalau ibu dikasih mata tapi tidak bisa melihat, coba bayangkan. Tapi alhamdulillah kita dikasih mata beserta penglihatannya, dikasih telinga beserta pendengarnya, itu nikmat. Wah, jos pokoknya nikmat mantap itu ya. Dikasih apa namanya kaki bisa bisa dipakai jalan tuh ya, bisa pakai jalan ke majlis ini, alhamdulillah, masya Allah. Terus dikasih tangan bisa rokok, bisa ngopi, bisa ngerokoknya bismillah dulu biar barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazz. Kopinya jos, mantap. Kopi hidang, kopi irang, kopi irang. Saya suka kopi irang, tapi belum ada yang ini ngasih. Sebenarnya saya merokok sama ngopi itu paling ini. Sebenarnya kalau nggak malu sambil merokok coba masak sambil merokok gitu ya. Tapi nanti ceritanya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai bisa datang ke majelis ini. Mudah-mudahan dari rumahnya. Kalau saya di sana nggak pakai motor ya. Kalau ke majelis itu di sini kan udah modern. Jadi pakai motor. Jadi segini intinya ini insya Allah itu jadi apa namanya, jadi wasilah dimaafkannya dosa kita, pasti itu ya. Terus pohon-pohon, orang-orang semuanya jadi dalil nanti. Jadi bisa demo nanti. Kalau kita dikasih ke neraka, dicebur ke neraka, demo ke pohon-pohon. Ya Allah, malaikat jangan dikenarakain. Dia pernah datang ke majlis maulid, itu mantap itu. Jadi hijab buat kita ke neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, itba'ut tabiin, dan terutama kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dicintai. Ya, kalau mencintai itu udah biasa, tapi kalau dicintai luar biasa. Jadi kita mencintai kanjeng Nabi, mudah-mudahan berkat memperingati maulid, memperingati hari kelahirannya,
Gusti Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pakai bahasa Sunda, saya itu asalnya dari Sunda Ibu ya Pak ya. Jadi kalau berepotan sedikit ya maklum ya namanya. Saya di sini baru setahun kurang sebulan. Jadi kalau mungkin bahasa Indonesianya kurang lancar ya maaf ya Pak ya, nggak apa ya. Yang penting barokahnya banyak lah gitu. Yang penting barokahnya banyak. Terus pakai bahasa Indonesia sedikit nggak apa-apa. Pakai ada Sunda-Sundanya variasi ya. Hitung-hitung bumbu. Hitung-hitung bumbu perkenalkan. Terus yang saya hormati ketua ini BB ya. BG Osobuladin ke komunitas BG apapun itu komunitasnya, yang penting dalamnya kebaikan semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ini BG ini menjadi maju berkat Maulid insya Allah. Acaranya tiap minggu ada, tiap minggu mungkin nggak ada. Nanti kalau misalkan syukur-syukur ya, syukur ini cuma umur sedikit. Hitung-hitung perkenalan. Jadi jangan tegang-tegang. Bagi sebelum merokok ngopi santai gitu ya. Saya suka daripada yang mau tanya gini santai gitu ya. Paling enak kalau ngaji musbahat tuh ya. Santai ya. Abunor bahagia terus. Jadi kita juga harus bahagia. Yang pertama bahagia kita bisa memperingati Maulid. Karena tidak semua bisa memperingati Maulid. Ini punten ini maaf. Ini kan beli apel, beli pisang, terus beli minuman, ini tisu. Duitnya itu patungan apa sendiri-sendiri? Patungan. Jos, mantap. Tapi kalau kalau sugih nanti misalkan ada yang sugih, mudah-mudahan sugih semua ya. Misalkan kalau sugih semua, wah mantap. Dari tanggal 1 Maulid itu dari bapak ini, terus keduanya bapak ini di rumah masing-masing. Karena ini cuma sedikit. Ini berdiri apa di aja? Berdiri. Biar kelihatannya sama ibu-ibu ya, gantengnya ya. Maaf ya, masih ya. Pegal soalnya. Tadi mulai kesini duduk dulu. Bentar ya, Mas Ali bentar ya. Jadi kaset pamandan cowok kalau cewek cantik. Di sini ada orang Sunda nggak? Kaset Pak Kuda. Jadi gini, ya alhamdulillah kaset. Mudah-mudahan batinnya juga kaset ya. Jadi kita ini merayakan Maulid di komunitas BG, bukan GB ya. BG. Berita Gumuk Mas. Komunitas Berita Gumuk Mas. Berita Gumuk Mas. Berita Gumuk Mas. Itu pokoknya lah memperingati Maulid gitu ya. Pokoknya acaranya bagus. Pokoknya pasti dikenal di semua nih. Kanjeng Nabi pasti dikenal. Karena apa? Kenapa? Menurut saya disaranin buat satu rumah satu acara Maulid? Karena ketika sholawat dibacakan, Maulid diadakan, nur Kanjeng Nabi hadir di sana. Amin Allahumma. Jadi ini pasti anak kecil yang meskipun kayak gitu nggak rusuh, nggak baca ya Rabbi, tapi tetap Kanjeng Nabi hadir melihat. Jadi Mas Ali kelihatan, apalagi Mas Ali paling mimpin sholawat ya, wah pasti. Yang mimpin pun sama, yang ikutin yang di dapur, ada yang di dapur, pasti kelihatan. Pokoknya seseorang yang membantu lancarnya acara ini pasti Kanjeng Nabi kenal. Itu kamakola Habib Mundir al-Misawak. Tahu Habib Mundir? Nggak tahu? Ya pokoknya gitu. Tahu? Alhamdulillah. Pendiri Majlis Rasulullah di se-Indonesia paling besar ya kayaknya. Itu murid kesayangan Habib Umar Yaman. Yang ininya, yang jenggotnya merah itu. Ya, kesayangan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Merah-merahnya yang sama gitu ya. Tapi insya Allah berkat Maulid semuanya bakal bahagia dunia akhirat. Harus bahagia, harus yakin. Ketika acara Maulid diadakan, maka Kanjeng Nabi melihat kita ada di sana. Kenapa? Ketika namanya sama, ikut semua, kelihatan pasti. Ketika ada seseorang yang membacakan sholat, maka Gusti Allah udah dapat izin Kanjeng Nabi bakal menjawab sholawat dari kita. Misalkan Assalamualaikum ya Rasulullah, menjawab, cuma nggak kedengaran karena kita banyak dosa. Benar nggak?
Yakin nggak? Yakin nggak Kanjeng Nabi kenal sama kita yang mengadakan maulid? Yakin nggak? Kalau nggak yakin itu cintanya mungkin kurang jos. Mungkin apa ada sesuatu yang dalam hatinya kurang mantap gitu ya. Ini balurik. Hatinya mungkin kurang, tapi mudah-mudahan berkat maulid kita sudah dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Pak Haji berapa menit nih Pak Haji? Bebas 20 menit. Siap, insya Allah. Asal kuat bapaknya kuat. Enggak sama. Terus ini sebelum ini ngobrolnya bukan ngobrol ya, ngobrol isi ya. Mudah-mudahan berkah ya. Saya soalnya bukan ahlinya sebenarnya sih, bukan ahlinya, bukan kiai, bukan ustad. Tapi kalau dipanggil ustad, mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Jadi doa. Bapak Haji bilangnya ustad, mudah-mudahan jadi doa. Di benua saya, di benua pelabuhan mana tahu? Ini ngomongnya jelas apa enggak? Gini aja, ya, takut nggak jelas. Di benua saya paling muda, Kak Mirnya belum nikah. Umur saya 24. Tapi kayak 17 tahunnya Mas Ali ya. Cuma ada kumisnya aja, ini variasi kumis itu ya. Enggak ya, jenggotnya ada lumayan. Nanti tahun depan insya Allah banyak nih. Kumisnya kayak Pak Imam. Merah juga nih. Paling muda disebutnya Pak Ustad, Bapak Ustad. Padahal belum nikah. Kadang suka pengen ketawa kalau dipanggil Bapak Ustad itu karena belum nikah. Kalau udah nikah ya agak mendingan ya. Ya Bu ya. Apalagi kalau udah punya anak, Bapak Ustad itu agak mendingan. Kalau disebut Bapak ini, kalau Mas, Akang itu agak mantap nih. Ya. Kang Ustad ya. Kang Ustad ya, mudah-mudahan saya jadi Ustad, amin. Ya Rabbal Alamin. Ngajinya juga nggak bisa, saya sebenarnya nggak bisa ngaji. Ini ada satu cerita, satu kisah, tapi menarik, sangat berharga buat saya. Tapi insya Allah buat teman-teman juga ya, berharga. Di zaman dulu, wah bahula. Kalau bahasa Jawa Tengah bahula, gitu. Kalau bahasa Sunda bahula. Ada satu keluarga, tapi keluarganya nggak komplit. Satu pemuda, kayak saya mungkinnya pemuda. Terus yang kedua nenek udah tua. Nenek udah tua apa di sini masih muda? Nenek di sini tua apa muda? Kolot. Pokoknya neneknya udah tua. Satu ketika si nenek itu meninggal, Pak, dunia. Udah habis itunya stok umurnya dan dicabut nyawa sama Israel. Terus ketika itu si ibunya, si neneknya meninggalkan uang, kalau bahasa sekarang 50.000, Bu. 50.000 dapat apa ya? Kalau zaman dulu mungkin berharga 50.000. Ibunya udah dikuburin, udah si pemudanya sendiri di rumahnya. Terus ketika itu si pemuda itu membawa uang 50.000 tuh mau ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan sebelum menuju datang ke pasar, di tengah-tengah perjalanan ada satu kumpulan orang-orang yang di musola, kalau bahasa sekarang musola masjid gitu ya, kayak ini misalkan. Yaitu menanyakan ke satu bapak-bapak jamaah, Pak, Assalamualaikum Pak, punten, ini acara apa? Oh, ini acara maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acara memperingati maulid. Oh gitu ya, duduk aja di sini ya. Itu maksudnya di sana, seperti itulah, duduk si pemuda itu di sana. Gak ke pasarnya gak jadi, sana dihabisin waktu di sana, ikutin acara maulid, ikutin duduk, bubar. Si pemuda itu langsung pulang ke rumahnya, gak jadi ke pasarnya, soalnya udah tutup mungkin ya. Gitu ceritanya gitu. Jadi dari kita Pak, dari kita pasti, bukan hoax. Kalau hoax saya nggak mau, malu bilangnya. Nanti saya dipertanyakan di akhirat nanti. Ini cerita, ini sering diceritain sama guru saya. Setelah itu si pemuda itu tidur mimpi kayak terjadi kiamat itu Pak, terjadi kiamat. Wah, hancur semua penduduk ini. Terus dikumpulin orang-orang, dipanggil, ada yang malaikat yang memanggil si A, si B, si C sampai Z ada. Terlihat bapak-bapak yang dipanggil itu orang-orang yang ada di acara yang tadi siang. Wah, si A, oh bapak itu ya, kok bapak itu dikasih hotel, kalau bahasa kita hotel ya gitu ya, dikasih rumah bagus pokoknya. Oh, bapak itu dikasih rumah bagus, hotel bagus. Udah agak lama dia kepanggil, si pemuda yang bapak bawa uang 50.000 itu ya,
yang tadi yang ditinggal sama nenek dipanggil si Zahid misalkan, contoh namanya gak disebutin Kang gitunya di sananya, si Zahid masuk. Tapi anehnya si Zahid itu mengulang itu ya. Ya aneh. Heran. Apa? Heran. Oh iya, anggel mau tuh susah. Heran. Karena si bapak-bapak yang ada di sana hotelnya beda, bintang 17, bintang zero, pokoknya bintang paling bagus lah pokoknya. Dia dikasih rumahnya jelek, biasa-biasa aja, sederhana, tapi namanya juga di surga yang mungkin sederhananya bagus. Aneh, kok bapak-bapak itu dikasih rumahnya, dikasih hotelnya bagus, kok saya biasa-biasa aja, gitu kan? Mungkin pertanyaan. Wah, nanya ke malaikat protes, demo, tapi sendiri, demonya gak bawa anak-anak, gak bawa teman-teman. Malaikat, kenapa saya hotelnya beda dari bapak-bapak yang itu? Kan saya sama ikut acara maulid. Oh, jawab malaikat, karena kamu tidak ada niat, maksudnya tidak niat dari awalnya untuk acara maulid. Beda, kalau sama bapak-bapak itu udah niat dari awalnya, acaranya di reka-reka ini udah bagus-bagus, pakai sound system, duitnya batungan. Ya, ikut patung, dia cuma lewat, ikut duduk, jadi rumahnya pun, hotelnya pun beda. Ini seperti ini. Terus bangun si pemuda itu, jawab, oh iya gitu, ngerti, paham, bangun. Ketika itu si pemuda itu ada kretek hati, mau memperingati acara maulid di rumahnya dengan modal 50.000, bayangkan Bapak tak beribu, tapi tidak sepatah semangat. Pokoknya acara maulid harus jalan dengan duit 50.000. Tenaga 1, 2, 3 mungkin diundang ke rumahnya, acara maulid, bacakan sholawat, bacakan khutbah, tawasul, bacakan. Udah beres acara, si pemuda itu tidur, mimpi lagi, dikasih hotel yang luar biasa, yang jauh lebih bagus daripada bapak itu, karena modalnya pakai modal sendiri, nggak patungan. Itu cerita dari kitab asli, dari kitabnya saya lupa lagi, soalnya udah setahun nggak baca kitab itu. Agak salah Durut Nasid kalau nggak salah, mungkin Durut Nasid gitu ya. Jadi kalau bisa nanti mudah-mudahan dari Sugi kita bapak-bapak, mungkin kalau saya bapak-bapak nanti maulidnya jangan banyak-banyak, kalau uangnya kurang misalkan ya 3 orang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Nabi, doa, wah mantap itu, borongan, namanya borongan gitu ya. Paham ya Pak ya, dongengnya paham ceritanya? Jadi motivasi nggak? Insyaallah. Jadi insyaallah, jadi tahun depan kalau ada duit banyak sendiri-sendiri bagus banget, malahan Gus Bahai juga ngomongnya seperti itu. Kalau beramai-ramai itu namanya bukan maulid sendiri katanya, kurang jos mungkin ya. Tapi semua bagus tuh, bagus. Yang nggak bagus nggak ngadain acara maulid, itu yang nggak bagus. Apa? Tempatnya? Oh iya ya. Tapi bagus sih jadi ya. Kedua ini Bapak Sepuh Kesepuhan di sini bagus nih, enak. Di pinggir. Kalau di tengah jalan ramai, nanti polisi ngamuk. Enak di pinggir. Sejuk. Tapi saya gerak sebenarnya. Kenapa saya nggak pakai tisu? Karena sorban ini biar jadi saksi. Bukan keringat saya ini harus sebenarnya. Mau coba? Maksudnya biar jadi saksi bahwa saya keringat ini dipakai acara maulid, pakai baca sholawat. Bukan sebalas sama tisu, bukan. pengen ini jadi saksi, sama ini bisa jadi saksi juga, tapi ini saya pengen pakai ini, gak apa-apa ya, gak apa ya, Pak Imam gak apa-apa ya pakai ini. bukan nggak suka tisu, sukanya tisu juga suka. Tapi sekarang ini sorban ini Pak, pemberian dari guru saya sebelum ke Bali gini. Bilangnya saya mau ke Bali, mau apa? Di masjid, ngapain? Ya adan, komat, tukang bersih saya tuh, makanya muka saya bersih. Mudah-mudahan dosa saya juga bersih ya, amin ya. Karena ada satu guru saya bilangnya gitu, sapu masjid sapu bersihin, nanti dosanya lebur. Mungkin itu, tapi yakin saya, karena kita membersihkan tempat ibadah orang lain, insya Allah dapat keberkahannya. Ya dosa mungkin diampuni, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak juga ya kalau ada masjid di sini ya bersihin kan digaji Pak, saya digaji, alhamdulillah.
Karena kalau nggak digaji makan apa saya nanti? Makan angin. Ini cuma bekal meramaikan masjid. Adan. Itu kan kalau nggak ada yang ada nanti sholatnya gimana? Ya Pak ya, terus ya? Bagus, harus ada adan dulu. Kalau adan sekarang dicoba, kalau nanti ada pada sholat apa nanti? Itu cerita dari kita, dari karangan para alim ulama. Ini semoga menjadi motivasi buat kita semua. Kita nanti kalau subuh niatkan dari sekarang ya, niat bagus itu meskipun enggak jadi dikasih pahala Pak, apalagi kalau jadi, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, sugih semua, amin ya rabbal alamin. Itu cerita. Terus kenapa harus memperingati Maulid? Kenapa? Karena ada beberapa golongan-golongan, mungkin ya maaf ya kalau menyinggung sedikit, tapi ini cuma memperkuat cinta bapak-bapak yang mudah-mudahan jadi lebih kuat Pak ya cintanya. Kenapa harus memperingati Maulid? Pertanyaan konyol itu sebenarnya, tapi ada jawaban. Meskipun konyol-konyolnya pertanyaan, pasti ada jawaban. Kanjeng Nabi bilangnya bid'ah ini Maulid. Kanjeng Nabi dulu suka puasa hari Senin. Tahu Senin sama aja ya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu bersyukur atas kelahirnya sendiri-sendiri. Tadi bisa kita juga sama hari Rabu lahirnya, puasa hari Rabu itu tanda bersyukur kita kepada Allah. Kanjeng Nabi pun sama. Terus kenapa kita memperingati Maulid? Karena kita mencintai Kanjeng Nabi, terus kita bersyukur bahagia atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Itu dalam kiai lupa lagi. Kenikmatan terbesar di antara itu kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus kita bangga jadi umat Kanjeng, ya bangga banget. Karena sebaik-baiknya umat itulah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nih yang bukan zamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi kumpul sama sahabat dulu di satu riwayat. Kanjeng Nabi gini, ashabi, kekasihku, aku rindu kepadamu. Terus para sahabat bingung, kok bilang gitu? Sampai 3 kali ya. Kanjeng Nabi ashabi, syauki gitu, pokoknya aku rindu bahasanya. Lupa bahasa Arabnya, saya nggak suka ngapalin bahasa Arabnya, saya pusing. Ngapalin Al-Quran aja Al-Ikhlas saya salah dulu. Terus dia Kanjeng Nabi baca 3 kali, sampai 3 kali para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa, siapa itu kekasihmu itu siapa? Kanjeng Nabi menjawab, kekasihku itu adalah umatku yang beriman kepadaku tapi tidak pernah berjumpa. Berarti kita itu Kanjeng Nabi dari dulu. Kita mencintai, memperingati, wah insya Allah kita terlihat mendapatkan syafaatnya juga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi kalau ada yang bilang bid'ah itu sholat, bilang aja dulu juga Kanjeng Nabi bersyukur, cuma bersyukurnya pakai puasa Senin. Kalau kita bersyukurnya dengan acara Maulid, acara baca sholawat. Saya juga kemarin pulang ke Jawa Barat Pak ya, bukan Jawa Timur. Acara Maulid Bu, dari mulai maghrib sampai 12:30. Bukan ceramahnya cuma 10 menit, tawasulnya setengah jam, lama soalnya, semua Habib ulama-ulama disebut pokoknya. Acaranya sholawatan Salibul Anam Assalamualaikum sampai titik besar, sampai doa. Begal apa ini? Wah saya juga paling, tapi keringat, tapi suka keringat pakai ini, pakai sorban. Karena apa? Karena pengen jadi saksi itu aja. Biar jadi saksi. Tisu juga bisa. Dicuci 3 hari sekali. Tapi belum ada yang nyuciin Pak Ustaz, Pak Imam. Mudah-mudahan di sini ada yang ini, yang kesantol. Ya Allah, ini guyon sedikit nih. Bukan iklan ya Pak ya, cuma sekilas info, promosi yang ini Pak. Bukan iklan tapi promosi. Nah, Sarwa mah. Masya Allah. Syukuran. Ini acaranya dari mulai maghrib Pak Bu sampai 12:30. Semuanya nggak pernah ada yang terkunci maul qiyam berdiri ya, maul qiyam. Udah dari dulunya maul qiyam berdiri. Terus duduk itu pas maul qiyam itu setengahnya Pak. Dari mulai maghrib bayangkan sampai 12:30 itu pas bubarnya 12:30 itu pas beres. Kalau belum beres-beres, saya dulu kemarin ikut beres pas lihat jam 2:30 Pak. Aku banyak kayak gini lah pokoknya bersih. Ya Allah, karena besoknya lagi saya kembali lagi. Jadi
mumpung di saya di pondok bersih ikut. Biasanya enggak suka saya. Biasanya enggak suka bersih karena sekarang posisinya saya di Bali, jadi saya menghabiskan waktu untuk acara maulid. Karena meskipun enggak patung, saya enggak patung Bu, cuma jadi tamu istimewa di sananya. Karena dari dulu saya yang itu solawatannya. Banyak kan vokalisnya, ada 10 vokalisnya. Wah, soalnya bagus. Ini juga bagus. Soalnya bagus. Apa namanya, saya kemarin ini cerita sedikit gak apa ya, tapi ini biar bagus dong. Kasih snack itu bukan snack ya, nasi 1.500, banyak yang gak kebagi, terutama saya gak kebagi. Saya cuma pegang mic terus sampai snack udah habis, vokalis nggak kebagi. Gak apa-apa. Itu apa namanya, resiko vokalis itu. Tapi insya Allah kalau Mas Ali sekarang pasti kebagi. Pasti dia selesaiin ya Mas Ali ya. Mas Ali pasti yang besar pasti. Insya Allah Ustaz. Tinggal ini gula sedikit. Gak apa-apa, gak kebagi, yang penting berkahnya banyak gitu ya. Karena apa itu apa namanya, nasi apa itu udah biasa, tapi berkahnya, wah pengen berkahnya sebenarnya. Kadang ada ustaz kiai cium tangan kiai kan santrinya, itu apa sama aja cium tangan, tapi berkahnya apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Ya Mas Ali ya, mudah-mudahan barokah kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ini tadi udah dongeng udah, terus apa namanya tadi alasan maulid yang udah ya, paham apa ya, paham nggak? Insyaallah. Ya gitu pokoknya lah. Dari sini paham, nanti pulang nggak paham nggak apa-apa, yang penting udah mendengar itu. Terus apa, padilah berkat padilah maulid banyak nggak bisa dihitung. Ulama-ulama pun angkat tangan ini kayak ditodong. Angkat tangan semuanya, nggak bisa menuliskan padilah maulid. Padilah sholat juga luas banyak Pak, tapi di antaranya Al Habib Abdullah Bil Faqih mengatakan orang yang mengadakan acara maulid bakal matinya husnul khotimah. Itu yang paling mantap. Mantap gak Bu? Pokoknya yakin aja, yakin. Karena innallaha bidhani abdi, sesungguhnya Allah itu gimana adon kita, sangkaan kita kepada Allah. Ada satu santri dikasih di satu pesantren, santri itu tukang nyuci baju kiai. Biasa kalau kiai dulu ya, kecam sekarang juga udah ada, udah biasa nyuciin bajunya kiai. Nggak pernah ngaji dia, ngajinya mungkin sehari sekali lah dia, slogan sama kakak kelasnya nyuci. Pas satu ketika si kiainya mau berangkat haji, pas sebelum hari berangkat haji, seluruh santri dikasih ijazah untuk bisa terbang di atas air. Dikasih ijazah semua santri itu nyuci, tapi kedengaran bahwa kiai itu mengijazahi aurat untuk bisa terbang di atas air. Ini ya, padilah sangka baik, yakinan baik. Oh iya, pas ketika itu si kiainya itu berangkat haji, si santrinya nggak ketemu dulu. Orang lain santrinya pamitan dulu sama kiai, ketemu dulu. Si santri yang tukang cuci itu nggak ketemu dulu sama kiainya. Pas itu kiainya udah bandara, mungkin kalau sekarang bandara udah ke laut. Si santri itu izin ke ibundanya, "Bu Nyai, saya izin mau nyusul Pak Yai." Disusul, iya saya akan disusul. Pas ketika di laut kelihatan kapalnya udah ke sana. Ingat si santrinya, oh kemarin dikasih ijazah terbang di atas air. Baca doanya. Tapi doanya salah. Enggak benar, karena cuma kedengaran sedikit, enggak jelas. Namanya juga lagi cuci. Baca saya. Langsung ketemu sama kiainya, salaman. "Oh, kok kamu bisa di sini?" "Ya alhamdulillah berkat jazah doa dari kiai yang kemarin." "Apa doanya?" Dibaca. "Oh, salah." Salah. "Tapi kok bisa?" "Ya enggak apa-apa lah, ya. Itu keyakinan kalau bagus itu. Itu keyakinan." Terus setelah itu pamit mau pulang lagi. Kalau udah ketemu sama kiai, pamit mau pulang ke pondok. Kiainya ngelarang, "Jangan enggak usah. Ikut saya ke Mekah. Nanti cuci baju di sana." Itu berkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ke satu doa, insya Allah dijabah. Innallaha bidhani abdi. Allah itu gimana sangkaan kita. Itu mati husnul khotimah, itu paling jos. Karena banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang biasa, yang udah sholat biasa, puasa, zakat, sedekah, tapi matinya husnul khotimah. Itu paling
nasib itu paling buruk gitu. Tapi kita mudah-mudahan mengadakan acara maulid ini, mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Suka baca doanya? Enggak? Ya Allah biha husnul khotimah, bisa gitu ya. Allahumma nas'aluka ya Allah biha husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Baca, tahu doanya, tahu? Pastilah pada tahu ya. Monggo kita baca bareng-bareng 3 kali. Saya dulu apa bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Allahumma inna gitu ya. Saya dulu biar kompak ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minimal udah subuh baca Pak 3 kali ya. 3 kali baca. Kenapa? Karena itu paling populer di para wali dibaca. Enggak setiap doa baca sudah subuh. Tuh subuhnya 2 rakaat, di sini apa? 4 rakaat. 2 rakaat ya, sama. Terus qobliyahnya 2. Baca, lakuin qobliyahnya. Karena paling manusia yang paling sugih itu manusia seorang yang sholat qobliyah subuh, Pak. Lebih bagus daripada langit 7, bumi 7 dan isinya. Atta Halilintar kalah, Pak. YouTuber kalah sama kita. Semua yang ada di muka bumi sama langit 7, bumi 7 sama isinya milik lebih kecil lah daripada fadilahnya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Wah, gampang. Apa? Abot. Ngantuk ya? Berat. Berat emang benar. Saya juga berat. Sama, pasti kalau fadilahnya bagus berat, Pak. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan berkat maulid qobliyah subuhnya rajin. Tapi jangan qobliyahnya aja, subuhnya juga tambah rajin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini. Sholat subuh terus berjamaah lagi, ya Allah. Jadi jangan gini, acara maulid diadakan tapi sholat berjamaahnya tidak. Tapi berkat sholawat, berkat maulid mudah-mudahan berjamaahnya rajin, subuhnya berjamaah, sholatnya berjamaah, dimanapun sholatnya sama aja. Mau di masjid bagus, di rumah kalau jauh ke masjid nggak apa-apa, sama anak istri kalau udah punya istri. Kalau belum punya sama keluarga nggak apa-apa, sama aja ya. Yang penting berjamaah bagus, 27 pahalanya. Tapi kalau sendiri itu belum tentu 27, kalau satu pun satu. Tapi kalau al-fatihahnya syarat rukunya itu benar, baru itu dapat 1. Tapi kalau enggak, rukunya enggak benar, bacaan tahiyatnya enggak benar. Tahiyatnya itu harus ada tasdidnya, Bu. At-tahiyyu baru ada usulinya. Ketika baca fatihahnya harus benar. Tapi kalau berjamaah ada imamnya enggak benar, misalkan bukan imam ini, imam sholat maksudnya. Imam sholatnya enggak benar bacaannya, nyebut nyebut sya misalkan gitu ya. Tapi ada makmum yang bagus fatihahnya, semua ikut bagus. Itu enaknya berjamaah. Enaknya berjamaah ya, makan berjamaah pun enak. Ngopi berjamaah enak. Kalau sendiri ngopinya hampa. Serasa di mana gitu, serasa di kolong WC. Kolong B. Iya benar, kolong jembatan. Tapi kalau berjamaah sambil guyon, cerita yang bagus-bagus, cerita kisah dulu zaman bahula, enak. Cerita para wali, cerita para rasul sambil ngopi itu mantap. Ketika kita ngopi masih ada di tenggorokan malaikat malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu ini cerita itu, kisah itu ya, pokoknya paling populer di para wali itu. Mantap pokoknya ngopi, makanya jangan lupa ngopi. Karena terus ketika kopi ada di tenggorokan kita, maka malaikat beribu-ribu malaikat meminta ampun untuk kita, dosa kita diampuni. Mantap, jangan lupa ngopi Pak ya. Besok ngopi lagi ya Pak ya. Tapi jangan lupa pakai rokok. Mantap biar jos. Kira-kira ya segitu aja Pak ya. Pak Imam jangan lama-lama ya. Nanti ini istri saya nungguin di sana. Nungguin di sana. Mudah-mudahan komunitas BG semakin maju. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
mudah-mudahan sehat walafiat, doakan ya, karena ketika tidak ada pimpinan, wah repot. Namanya gak ada pimpinan, mau ke sini gimana, mau ke sini gimana, terus itu penasehat apa tuh berucap jadi nasihati ketika kita saling menasihatinya, insya Allah kesepuan udah behave, you understand behave, udah biasa gitu, udah tahu banget tuh. Semuanya mudah-mudahan maju, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saran saya mudah-mudahan acara ada mingguannya Pak Imam ya, baca yasin ke apa, baca sholawat ya, biar barokah ya. Semua ini kan mungkin bekerja ya, bekerja apa namanya, semuanya cari uang ya, biar ada kegiatan islaminya, bukan setahun sekali cuma maulid aja, tapi ada acara mingguannya, acara bulanannya, baca yasin ke apa, baca tahlil ke, bareng-bareng mantap. Ini ada satu ijazah, apa satu amalan tapi bagus diamalkan. Jadi gini, buat yang kerja ini ya, saya juga udah melakukan. Bagusnya gini, ketika dari riwayat Kanjeng Nabi ya, dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbih malaikat disebutin. Siapa orang yang membaca tasbih malaikat, maka Allah bakal memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, pokoknya kaya banyak duitnya, tapi harus istiqomah. Malam ini baca, tapi malam idunya nggak baca, nyesel, nggak sugi-sugi gitu, nggak, harus istiqomah. Bacaannya gini, para hadirin, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah, segitu. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dalam satu keterangan seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa banyaknya? 100 kali, Bu. Enteng bayar daripada baca Al-Kahfi kesel atau pegel, baca Al-Kahfi banyak. Kalau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Tapi bagusnya gini, sholat 2 rakaat, bacaannya sesudah Al-Fatihah baca ayat kursi Allahu la ilaha 3 kali, terus ditambah Al-Ikhlas 1 kali, ditambah Al-Kafirun 1 kali, terus ditambah lagi Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali. Setiap rakaat sama. Terus sesudah itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu fadilahnya insyaallah rezeki kita lancar. Ya. Tapi itu kalau mau, tapi ini pernah di testing sama sahabat. Satu sahabat protes, bingung, gak punya duit, paling miskin mungkin dulunya. Protes sama Kanjeng Nabi, minta saran ke Kanjeng Nabi, minta wiridan, dikasih itu. Dikasih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, baca 100 kali sebelum adzan subuh. Jadi bangunnya harus jam 3, jam 4 mungkin ya. Pokoknya paling berapa menit itu Pak Haji ya? Berapa menit ya? Sedikit, paling 10 menit juga beres. Itu amalan biar kita sugi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja. Maaf kalau belepotan ngomongnya, kalau mungkin nggak tertata kata-katanya ya maklum ya Pak ya. Susah soalnya kalau ngomong dari Sunda ke Indonesia itu, meskipun orang Indonesia mungkin sama Indonesia, tapi kalau biasanya bahasa Sunda ya angel pokoknya angel Pak, tugasnya angel. Susah ngomongnya, takut salah gitu, takut menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung apa ya. Maaf, alhamdulillah kopinya udah dingin tuh. Mari kita sama ngopi-ngopi bersama sambil kerokokan. Mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.